Ya, silakan Mbak, silakan gabung. Yang nama fisiknya beda sama nama asli, beritahu saya ya. Nanti saya bingung. Galuh, Mbak Galuh itu bukannya Galuh CK itu. Ini contoh neraca lajur, buka halaman 310 sama 311. Yuk kita lihat. Volumulasi. Sebentar saya cari. Oke, coba buka halaman 310 sama 311. Yuk, buka. Tuh ya, tadi kan transaksinya bisa dimasukin sini. Oke, jadi nanti yang di kolom, lihat yang di kolom laba rugi sama neraca itu kalau ada perbedaan itu namanya laba bersih. Jadi kita bisa tahu laba juga dari neraca lajur ini. Bisa dilihat ya. Nanti lihat situ caranya bikin gampang kok. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari halaman 310 sama 311? Kalau enggak, kita lanjut ke penutupan buku. Semua pasti bisa, tenang. Tapi butuh waktu sama butuh proses, oke? Bisa. Kalau ngerjakan akuntansi itu perlu banyak latihan. Karena apa? Kan kita praktek toh. Kita masukkan dari ini ke sini, itu perlu banyak latihan. Soal-soal latihannya yang di buku bisa dikerjakan, yang dari saya juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak Pak RT? Bener. Yuk kita lanjut. Nah, ini harus hafal ya. Pertama dihafalkan nggak apa-apa. Setelah itu harus dimengerti. Dan cara menghafal yang paling cepat adalah kalau menurut saya kita sama bayangin. Jadi kita misalnya ngafalin sesuatu, kita bayangin, oh itu kayak begini, itu biasanya bisa lebih cepat hafalnya. Ingat, siklus akuntansi itu pertama ada yang namanya transaksi. Jangan lupa. Transaksi kita. Kan kita akuntansi itu kan mencatat semua transaksi toh. Kalau nggak ada transaksi terus apa yang kita catat? Ya. Jadi pertama itu transaksi. Kalau nggak ada transaksi ya sudah, kita nggak usah nyatet, kita nggak usah bikin laporan keuangan, oke? Di pertama kita bikin transaksi. Kedua kita bikin jurnal umum kemarin yang debit kreditnya menjorok, ingat nggak? Oke. Setelah itu kita bikin buku besar. Buku besar itu yang per akun kas sendiri, terus akun piutang sendiri, akun utang sendiri. Terus setelah itu daftar saldo, buku besar daftar saldo. Jadi daftar saldo yang tadi kasnya, saldo kas terakhir berapa, buku besar paling ruwet. Enggak ruwet kok, itu kan gampang. Justru buku besar kan gampang, tinggal dipisahkan kas sendiri, piutang sendiri. Jadi kan kita lebih fokus kasnya dulu berapa, terus nanti piutangnya berapa, persediaan berapa, dan seterusnya. Dan ya setelah itu saldo akhirnya itu namanya buku besar daftar saldo. Terus habis dari sini kita bikin jurnal penyesuaian.
kan pasti ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Setelah itu, iki salah panah saya. Ini daftar saldo, ini jurnal penyelesaian. Terus habis itu setelah dari disesuaikan, ya mulai dari sini biar Mbak gampang. Kalau ini kan transaksi jurnal umum sama buku besar, itu kan tahu kan sudah. Nah, mulai dari sini langsung bayangin yang namanya neraca lajur. Ini masuk neraca lajur kolom pertama, daftar saldo. Terus yang kedua, jurnal penyesuaian. Ini kolom kedua kan, ini kolom ketiga, buku besar daftar saldo. Nah, yang terakhir disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya kolom keempat sama kolom kelima. Apa tadi kolom keempat sama kolom kelimanya? Ingat nggak? Kolom keempat sama kolom kelima dari neraca lajur apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak? Kolom keempat sama kolom kelima dari neraca lajur itu apa? Ada yang ingat kah? Ya, jadi mulai sini ini sudah bayangin neraca lajur biar gampang. Daftar saldo kolom pertama. Jadi mulai keempat sampai seterusnya bayangin itu. Jadi pertama transaksi, terus bikin jurnal umum, bikin buku besar, terus daftar saldo ini masuk kolom pertama neraca lajur, jurnal penyesuaian kolom kedua neraca lajur, buku besar daftar saldo yang telah disesuaikan atau daftar saldo setelah penyesuaian kolom ketiga, terus laporan keuangan kolom keempat sama kelima, laba rugi sama neraca ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang dari tadi saya bicara tuh, bulat aja di sini. Sudah hafal kan? Gampang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada yang mau bertanya ya. Jadi siklus akuntansi pertama dihafalkan, dimengerti dulu lah. Pertama dimengerti. It's okay, let's join, continuing. Oke, dipahami dulu ya. Setelah itu kalau dihafalkan sama dibayangkan. Jadi mulai siklus keempat ini itu bayangin yang namanya neraca lajur. Oke, kita lanjut. Ayat jurnal penutupan. Ayat jurnal yang mentransfer saldo-saldo. Saldo yang ditransfer adalah akun nominal sama prive. Ayo, akun nominal tadi apa? Yang termasuk akun nominal apa? Ayo, yang bisa dijawab. Ada yang bisa jawab? Yang termasuk akun nominal tadi apa? Yang termasuk akun nominal adalah apa yo? Yang termasuk akun nominal, sebutkan nama akunnya. Yang termasuk akun nominal. Ayo Mbak Yusni, neraca apa laba rugi? Laba rugi apa neraca? Yuk yang lain. Gaji. Oke. Sebutkan nama akunnya. Kalau laba rugi kan nama laporannya. Yang saya tanya, iya betul. Mbak Dwi betul.